Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita akan melanjutkan petualangan kita lagi ya di game Genshin Impact gamers. Oke, ini aku sekarang lagi berdiri di depan gerbangnya kota Mondstadt ya. Jadi dari yang udah aku mainin 3 hari ini atau 4 hari ini, chapter pertama itu berputar di sekitar kota Mondstadt ya gamers ya. Jadi dari pertama kali kita yang scan pertama dia berpisah sama adiknya, kemudian dia ketemu si Fenty sama naganya, ketemu si Ember, ketemu si Jen, si Lisa, si Diluc. Itu semua ada di chapter pertama atau di sekitar kota Mondstadt ya. Kalau menurut aku sih ya. Jadi chapter pertama itu ditutup terakhir pada saat kita ngelakar si Storm Terror yang kemarin aku update kan. Nah setelah itu, setelah ngelakar Storm Terror, kota Mondstadt itu kembali damai lagi ya. Jadi si apa namanya naganya udah ngelindungin kota Mondstadt lagi gitu loh. Nah sekarang kita bakal berangkat ke kota kedua atau Liu, dan itu adalah memasuki chapter kedua ya gamers ya di Liu ini ya. Jadi memang kita masih cari adiknya si ini, karakter utama kita ini, karena pada saat terakhir-terakhir dia nanya si Venti apakah dia kenal sama dewa yang nyuruh ke dia juga nggak kenal gitu loh, ciri-ciri dewanya dia juga nggak tahu siapa. Cuma terakhir-terakhir kita ngobrol sama si Venti ya, kita jadi tahu di dunia ini itu selain 7 elemen ya, 7 dewa itu juga ada namanya Abyss Order ya, penjahatnya istilah, dan ada dewa jahat yang ngendaliin si Abyss Order ini gitu gamers. Dan di Abyss Order ini ada namanya The Eleven. The Eleven ini kayak 8 prajurit terkuatnya lah gitu istilahnya, dan mereka itu orang jahat. Nah kita bakal langsung mulai aja nih di chapter kedua ini. Kita langsung ini Rite of Descension ya. Jadi mungkin nggak mungkin ini ya, nggak bakal aku panjangin juga recordnya, paling kita per part aja lah ya. Ini lumayan jauh nih loncatnya nih, langsung ke ini loh. No, untung aja udah kebuka ya. Jadi walaupun kita belum sampai di quest yang kedua, kalian bisa explore ke semua quest ya. Jadi saranku kalian buka-bukain aja mapnya. Ini udah maksimal banget, mapnya udah nggak ada yang bisa dibuka lagi. Kalian bisa lihat di sini. Nah setelah kebuka semua ya kurang lebih mapnya seperti ini. Tapi ini juga masih ada beberapa teleport yang belum aku aktifkan ya, karena memang masih ngerjain yang lain-lain gitu gamers. Oke, kita langsung langsung ke Liu Harbor ya. Jadi kita langsung teleport aja ke sini. Jadi istilahnya kita lihat jalan ceritanya kayak gimana gitu gamers. Ini pasti bakal seru banget ya. Kalau kalian yang main game ini juga nggak perlu ngeras banget gitu. Harus dari siang sampai malam ya, karena ini game kan game berat juga gitu gamers. Pasti handphone kalian juga butuh waktu untuk ini ya. Untuk istirahatnya. Ini aku aja mainnya malam hari doang nih. Oke, kita sampai di Liu Harbor. Jadi aku juga kayak nonton anim juga sih sebenarnya. Kalau mau mencari Arkon Geo, inilah satu-satunya kesempatan di sepanjang tahun ini. Jadi di kota Liu ini ada dewa kayak si Anemo tadi tuh, si Venti. Ada dewa juga namanya Arkon Geo ya dia ya. Jadi kalau ini kan si Anemo ya, kalau dia Arkon Anemo, kalau ini Arkon Geo gitu. Nah, Arkon Geo ini dia nggak kayak si Venti. Venti kan nggak ngurusin kota Mondstadtnya ya dia. Dia penyair berkelana. Tapi kalau si Arkon Geo ini dia itu ngurusin kotanya gamers. Tapi dia munculnya cuma setahun, cuma sekali pada saat perayaan ini gitu loh. Nah, Rite of Descension tahun ini. Jadi dia bakal muncul cuma pada saat Rite of Descension. Kita tanya. Coba tanyakan benar. Tanya ke penduduk setempat aja tentang Arkon Geomorax. Rex Lapix. Oke, sepertinya questnya kita bakal suruh nanya orang. Nah, chapter 1 bagian 1 energi melayang di antara beribu awan. Tapi aku bakal buat judulnya itu chapter 2 ya. Karena kalau menurut aku chapter satunya ya di kota Mondstadt dan itu udah kelar. Nah, sekarang kita bakal ke chapter keduanya. Oke, kita coba berbicara dulu nih dengan 3 orang penduduk. Ini yang disuruh bicara sama NPC-nya lumayan jauh ini, 33 meter. Oke. Oh, ya itu tuh. Bicara sama Lin Lang.
Rise of Descension. Oh iya, aku jadi ingat, bukannya itu diadakan hari ini. Setahun sekali Rex Lapis akan menganugerahkan kepada kami ramalan ilahinya dan memberikan petunjuk akan langkah yang harus diambil Yue di bidang perekonomian dalam setahun mendatang. Tahun lalu ada Yu Heng dari Liu Xixing yang diberi kehormatan untuk meminta ramalan ilahinya. Liu Xixing, negara bebas, sedangkan Liu adalah negara kontrak yang kuat dalam bisnis dan perdagangan gitu. Oh iya, kalau si Liu ini kayak kota perekonomian ya. Liu Xixing, 7 pengusaha besar dari 7 perusahaan Liu. Tapi kena sejati atas Liu akan selalu dipegang oleh Rex Lapis. Xixing adalah manusia, Rex Lapis adalah dewa. Dewa Mossad tidak terlihat, sementara Dewa Liu selamanya menyertai kami. Dan kalian akan mengerti, berhubungan kalian telah meninggalkan kota tanpa dewa itu, kini rasakan kota dengan dewa sepanjang sejarah. Nah bener kan, jadi dia kalau Mondstadt itu kan memang dewanya nggak ngurusin kotanya kan, misalnya kota tanpa dewa tadi kan dibilang kan. Sedangkan kalau kota Liyue ini dilindungin sama dewanya. Apakah kalian juga pendatang yang kesini untuk melihat Rite of Descension? Kalau dipikir-pikir, aku telah tinggal di Liyue selama bertahun-tahun tapi belum pernah pergi melihatnya. Seperti kata orang, penduduk lokal justru tidak mengunjungi tempat wisatanya sendiri. Ya benar juga ya, kayak di Indonesia. Kita orang Indonesia aja belum tentu ya udah keliling Indonesia ya. Semoga perjalanan kalian menyenangkan. Liyue akan selalu menyambut kedatangan kalian. Oke. Tinggal satu lagi. Siapa? Oh, di situ orangnya. Kita akan bertanya pada Bolai. Apakah kamu juga ingin melihat Rite of Descension? Aku juga, semua juga begitu. Sebagai seorang pengusaha, bagaimana mungkin aku tidak tertarik dengan tren bisnis terpenting Liyue. 17 ramalan yang diberikan sebelumnya semua berpengaruh besar dalam pergerakan seluruh industri. Terlebih lagi ada rumor yang beredar bahwa dari Tian Quan sendiri, Nona Ningguang, telah bertindak diam-diam. Dia ingin batu-batu yang diciptakan oleh pengguna Vision bebas dari biaya pajak. Wow, sepertinya bidang hukum yang sangat profesional. Hahaha, orang yang selalu memperhatikan hasil ramalan dan pergerakan pasal itu dari tarik dari pelabuhan ini. Di antara para dewa, The Seven, Rex Lapis adalah dewa tertua. Oh, dia yang paling tua ya. Kalau si Venti kayaknya yang paling muda ini. Kepandaiannya dalam menyusun strategi selalu kami yakini. Mendapatkan ramalannya secepat mungkin bisa membuat perbedaan besar untuk segera mendapatkan keberuntungan yang melimpah. Keberuntungan berlimpah, jadi di mana kami bisa melihat Rite of Descension ini. Perjalanannya masih jauh, bahkan jika aku memberimu petunjuk sebagai orang asing, kalian pasti akan tersesat nantinya. Lebih baik kalian menuju ke Using Terrace, ke tempat yang tinggi. Di sana adalah tempat tertinggi di pelabuhan ini, terdengar seperti tempat terbaik untuk mencoba berkomunikasi dengan para dewa, bukan? Oke. Kita ke tempat baru lagi nih, diarahin ke tempat baru. Kayaknya sih lewat sini ya. Jadi dia mau nanya sama si Dewa Morak sini ya. Apakah dia tahu keberadaan adiknya? Kita bakal manjat ini. Sebenarnya sih nggak terlalu tinggi ya. Kita manjat terus. Jadi sebenarnya kalau kita nikmatin alurnya ini benar-benar kita kayak nonton anime gitu gamers. Ceritanya tuh benar-benar nggak membosankan. Oh, oke, kita situ dulu lah. Kita ucapkan doa dulu, letakkan dupa. Ini sih kalau aku lihat, kalau untuk di dunia nyata ya mungkin kayak di Tiongkok ya, kalau kota Liyue ini ya, kota dengan perekonomian terbaik. Rex Lapis sendiri muncul dan punya percampuran antara dua makhluk mitos kuno. Oh, dia nggak adalah bentuk manusia nih. Tadi ke skip ya. Tidak menunggu di saat berdoa, silakan ambil ini. Semoga aku mendapatkan petunjuk dari Archangel. Oh, dia doanya semoga dia mendapat petunjuk soal adiknya, soal Archangel. Oke, satu lagi kita bakal disuruh berdoa satu lagi. Pencet. Oh,
Itu kolam renang, cuk. Ya bukan kolam renang sih. Parit. Oke. Letakkan dupa lagi. Oh, apakah kamu juga mengingat sedikit keberuntungan Adeptus Changsun? Pedagang dia, sepertinya kamu tahu banyak memanfaatkan doa selama hari ritual pasti akan memberimu keberuntungan Adeptus dan diberkati Rex lapis sendiri. Aku sudah memanjakan doaku, kamu juga bisa mencobanya. Terima kasih. Semoga aku bisa segera menemukan adikku. Wow. Nah, sekarang semua sudah selesai berdoa, kita tunggu di sini saja untuk melihat ritualnya. Berapa lama persiapan Nona Ningguang? Oke. Dekati kerumunan. Oke, ini tengah-tengah situ ya. Kita disuruh dekati kerumunannya, cuk. Kamu udah mulai menunggu rite of descension-nya. Jadi kayak semacam ini ya, acara tahunan ya. Kita tidak dapat melihat apapun. Terus Paimon enak bisa terbang ya. Ini siang hari ini. Oh, ini si Ningguang. Sudah tiba waktunya. Aku udah dapat juga nih kayak si Ningguang ini. Tapi dia kalau di tier listnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu OP ya. Maksudnya bukan tier atas, bukan kelas S atau kelas A si Ningguang ini. Kelas B kalau nggak salah, atau kelas C gitu. Wow, diselimuti awan gelap cu. Wih, ada naga. Nah, itu kayaknya si naga moraxnya, si dewa moraxnya itu kayaknya tuh. Si Rex lapisnya. Kenapa dia kayak gitu? Oh, pusat Rex lapisnya terbunuh. Dewa tuh bisa dibunuh cuk. Wah gila ya, bener-bener di luar dugaan coy. Dewa, mungkin dialah dewa yang harus kita hadapi ketika kita pertama kali tiba di dunia ini. Buset, pasti ada dewa yang ngebunuh sih ya. Nggak mungkin dewa bisa dikalahin manusia biasa ya. Disuruh kabur dulu cuy dia cuy. Oke. Wah bener deh, ini gila banget sih ya ceritanya ya. Agak bisa di ini cuy. Lapis terbunuh. Wah, aku kabur tuh tanpa harus. Jangan sampai diliatin orang ya. Berhasil kah? Berhasil. Jadi kalian harus ini gamers ya, harus cepet ya. Kalau kalian lambat-lambat, lingkaran merahnya sampai full, kalian perlu ngulang lagi dari awal. Kabur. Dia mau payment kabur. Wah, mereka terpojok. Siapa ini? Waduh, kuat banget itu. Karakter siapa itu? Ikuti aku katanya. Di Geo ini kayaknya nggak ada, di Liyue ini nggak ada karakter yang OP banget sih kayaknya sih.
Oh, ada si Xiangling ya. Paimon kelelahan. Kamu kamu dia tuh ngambek mulu si Paimon. Childe. Apakah ada di tier list panggilan untuk pangeran apa? Terus kalian sudah pernah bertemu dengan Signora saat di Mondstadt? Oh, salah satu atau apa Fatu ya dia. Memberimu kesan yang buruk jika di situ aku juga tidak menyukainya. Lebih baik lupakan saya tentang aku di sini untuk membantu kalian. Oh, dia ini juga kayaknya nih. Mungkin aku juga orang jahat, tapi di sini bukan untuk mempersulitmu. Kamu tidak perlu berpikir harus kalah. Mengingat aku ada utusan Fatui. Oh, utusan Fatui dia. Sechsnaya ini juga kota nih. Jadi selain Mondstadt, Liyue, Sechsnaya ini kayaknya sih kota kayaknya. Tidak akan ada yang mempercayaiku. Para pengusaha Liyue di Siqing selalu terlibat mencurigakan. Kurasa wajar kan? Teruskah aku menyangkalnya? Lupakan saja. Menjaga jarak dengan orang asing adalah hal yang bagaimanapun aku sudah terbiasa dengan hal ini. Tapi saat ini, jika kamu tidak mau dicurigai, kamu perlu ke Northland Bank. Kita tidak bisa terus tinggal di sini seperti kata pepatah kuno, Liyue didiknya memiliki telinga. Oh, mereka kayaknya bakal keluar kota Liyue ya. Oke, kita diarahkan kemana lagi nih? Oh, di situ. Kita disuruh ke atas itu. Wah, harus ke atas ya. Kita harus memanjat. Bisakah kita memanjatnya? Waduh, konyol. Ini kan? Apakah harus ke atas lagi? Berbicara dengan Cilde. Cilde di mana Cilde? Kayaknya di atas sih. Kita lihat lagi. Di mana sih Cilde? Kita cari dulu guys. Di mana ke si Cilde itu? Kayaknya sih dia di paling atas nih kayaknya si Cilde ini. Nah kan, benar. Northland Bank, benar ini adalah bank yang dibuka Sesnaya di Liyue. Oh, dia buka cabang ya di situ ya. Meskipun semua orang tahu Liyue adalah pusat bisnis di Taiwan. Taiwan itu dunianya dia, kalau kita bumi kan namanya Taiwan. Sesnaya dari namanya sih kayak dia bakal mewakili negara Rusia gitu kali ya. Negara-negara yang lebih miskin namanya tidak mampu memiliki diplomat yang bertindak sepertimu dan memperlakukan Knight of Aphelios. Silakan ambil ini. Kasih apa deh? Ini adalah sekarang barang yang dapat dibeli dengan uang hanyalah barang dan bukan nama. Ambillah barang itu sebagai jimat untuk menjagamu dari abetus perkasa dan penuh terang agar tidak mencelakaimu. Jika kamu menuju utara dari pelabuhan lalu ke barat dari Guilly Plains, kamu akan mencapai hutan batu yang dikenal dengan Juyen Kars. Orang-orang Liyue percaya di sana adalah tempat tinggal para adeptus. Mereka bukankah itu hanya legenda atau bukan, mereka mempercayainya. Mereka memberikan persembahan kepada para adeptus di perbatasan dan tidak berani masuk lebih dalam. Tapi aku tidak perlu percaya karena aku tahu kalau adeptus benar-benar ada.
Meski tidak mau mengakuinya, tapi Intel Fatui memang berguna. Lagi pula, buat apa kamu menyuruh kami pergi mencari Adeptus? Teman mengaku ada banyak alasan manusia mencari berkah dari Adeptus. Uang, kesehatan, cinta, tapi kamu butuh ke sana untuk mencari keadilan. Keadilan? Sishik sudah mengutus Milelit. Mereka akan mencari pembunuhnya dari antara para penonton. Tapi bagaimana mungkin manusia fana dapat membunuh dewa yang sanggup memusnahkan ribuan prajurit seorang diri? Rex Lapis selalu memiliki kekuatannya sebagai dewa. Tanggapan kasarnya tidak akan memenuhi standar mereka. Sungguh mencurigakan. Menurutmu mereka berusaha menyembuhkan pelaku yang sebenarnya? Pemikiranmu bahkan jauh lebih radikal daripada pemikiran tapi Adeptus akan dapat membantu memberikan nama baikmu. Livia didirikan oleh Archon Geo dan Adeptus tentu saja didirikan dengan kekuatan mereka. Oh, Livia itu dibuat sama itu ya dewanya ya, Archon Geo sama Adeptus. Adeptus ini mungkin bukan dewa tapi kekuatannya sekuat dewa kali ya. Pergi temukan mereka dan lakukan lebih cepat daripada utusan Siching agar kamu bisa membawa kebenaran yang sesungguhnya pada mereka. Hanya Adeptus perkasa dan penuh terang. Satu-satunya di Liu yang bisa membantumu saat ini. Anjir, ceritanya udah kayak ada konspirasi gitu ya. Jadi kayaknya dewanya dibunuh sama orang Liu juga gitu ya. Wah, keren sih. Kali ini kita bakal menuju ke kota satu ya. Dari Liu Harbor menuju lumayan jauh nih ke Qingyun Peak. Oke gamers, mungkin untuk chapter 2 part 1-nya cukup sampai di sini dulu ya gamers ya. Jadi aku nggak mau terlalu panjang juga, nanti kalian pasti bosan nontonnya. Tapi aku bakal lanjut ke part 2-nya. Oke, see you next video, bye-bye.